Anda menyaksikan segmen khusus Energy Corner bersama saya Bram Budya Prabowo. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM meluncurkan program Generation of Renewable Energy involving Youth Action Academy atau Guerrilla Academy Batch 6. Dan untuk mengulas lebih jauh mengenai program Guerrilla Academy telah hadir di studio kami, Studio CNBC Indonesia, Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian SDM Agus Cahyono Hadi dan juga alumnus program Guerrilla Academy Batch 1, Singgi Jalu Anin Dito. Pak Agus dan juga Mas Singgi, apa kabar? Salam sehat untuk Anda berdua. Ya, alhamdulillah baik. Oke, baik, kita tahu begitu ya, pemerintah saat ini juga sangat fokus dan juga concern terhadap pengembangan EBT. Dan juga ternyata terjawab oleh Kementerian SDM yang juga membuat Guerrilla Academy yang mana juga berfokus terhadap pengembangan EBT. Sebetulnya Pak Aca, apa itu Guerrilla Academy? Silakan dijelaskan. Ya, makasih Mas Bram. Ini juga Mas Jalu nanti bisa menjelaskan apa yang terjadi di Guerrilla Academy. Ya, ini Guerrilla Academy ini kita siapkan untuk tenaga-tenaga task force kita yang nanti untuk melaksanakan apa itu program kita dalam net zero emission. Kita sudah bersepakat untuk menjaga lingkungan dunia. Bagaimana menjaga agar suhu bumi tidak melampaui 1,5 derajat kenaikannya. Sehingga harus didorong dengan EBT. Disinilah kita menyiapkan, nanti kita target tahun 2060 itu net zero emissionnya. Sementara masih 30 tahun lagi, 35 tahun lagi. Sehingga kita perlu menyiapkan generasi yang sekarang untuk menjalankan apa yang kita komitmenkan. Untuk sama-sama menjaga dari keberlangsungan dunia ini. Oke, baik Pak Aca, tapi juga tentunya dengan Guerrilla Academy pasti ada siswa di dalamnya. Sebetulnya kriteria seperti apa kiranya juga bisa masuk begitu ya dalam Guerrilla Academy, dan seperti apa segmen-segmen yang juga dikejar oleh Kementerian SDM? Ya, apa yang kita tadi, tujuan kita adalah menyiapkan task force ke depan. Tentunya kita kan goal oriented untuk bisa kita cari siapa yang bisa menyerap. Jadi kita kerjasama dengan Kemendikbudristikti dan universitas, dan ini mahasiswa yang telah mendapatkan semester akhir ya, semester 6 sampai 8, yang telah mendapatkan basic knowledge-nya. Kemudian kita perkaya dengan Guerrilla Academy ini, langsung kita bawa kepada lapangan langsung. Kita bawa kepada di industri, bagaimana interaksi langsung dan ada kuliah lapangan. Sehingga pada saatnya nanti tahu benar-benar tidak hanya teori aja, bisa langsung mempraktekkan apa yang terjadi di lapangan. Jadi nggak gagap apa yang kita siapkan langsung terimplementasi. Oke, artinya memang target segmentasinya adalah memang mahasiswa tingkat akhir begitu ya Pak Aca ya. Dan tentunya kita juga sudah bersama batch pertama, Mas Singgi. Mas Singgi, sebetulnya apa yang mendasari Mas Singgi juga masuk ke Guerrilla Academy, dan yang paling penting adalah bagaimana bisa mengetahui Guerrilla Academy ini? Oke, seperti yang telah disampaikan Pak Aca tadi, Guerrilla Academy ini merupakan program dari Kementerian SDM yang menyiapkan lulusan-lulusan tenaga kerja yang siap gitu ya untuk berkontribusi di dunia EBT Indonesia sendiri. Nah, saya tertarik untuk bisa mengikuti ini. Awal mulanya itu dari informasi-informasi teman-teman menyebarkan, dari KSDM membuka program studi independen, karena pada saat batch 1 itu programnya bertema studi independen. Oleh karena itu saya coba apply dan juga alhamdulillah bisa lolos seperti itu. Oke, karena memang mengangkatnya isu terkait pengembangan EBT, sebetulnya adakah memang mata kuliah atau mata yang diampu begitu ya saat menjalani pendidikan ke arah sana, Mas Singgi? Iya, kalau dari mata kuliah sendiri, kebetulan karena saya dari Teknik Elektro Universitas Diponegoro, tentunya ada mata kuliah yang ke arah renewable energy seperti itu. Jadi saya ingin gitu. Tidak hanya sebatas teori, namun juga ingin mempelajari secara hands-on bagaimana penerapannya melalui program Guerrilla yang tadi Pak Aca sampaikan. Oke, baik. Karena memang syaratnya adalah mahasiswa begitu ya, apalagi di tingkat akhir yang mana juga dapat memasuki ataupun join terhadap Guerrilla Academy ini. Apa saja kira-kira bisa diceritakan juga kepada kami prosesnya seperti apa, pendaftarannya, mungkin saja kira-kira adik-adik Mas Singgi yang di rumah juga berminat untuk masuk Guerrilla Academy.
Oke, baik. Kalau dari pendaftarannya, ini berkaca dari batch 1 dan kemudian ini juga dilanjutkan sampai batch 6. Yang pertama ada seleksi administrasi. Jadi kita mendaftar lewat portal Kampus Merdeka. Kemudian akan ada seleksi internal dari Kementerian SDM. Kemudian berlanjut pada saat setelah seleksi ada pengumuman tes tertulis. Kemudian kita bisa mengikuti tes tertulis itu apabila sudah lolos seleksi. Setelah tes tertulis, maka ada tahap tes wawancara. Situ akan dilihat bagaimana komitmen terhadap EPT. Kemudian setelah kita dipastikan lolos tes wawancara, kita berlanjut ke pengumuman kelolosan. Nah, pasca pengumuman kelolosan itu, maka kita sudah resmi menjadi bagian dari Gerilya Academy. Kurang lebih step-stepnya seperti itu. Oke, baik. Semoga juga bisa dilihat begitu ya oleh adik-adik kita yang mana juga berminat di sektor energi ini. Saya akan kembali ke Pak Aca. Pak Aca, kami mengetahui bahwa program dari Gerilya Academy ini sudah berlangsung sejak tahun 2021. Kiranya sejak 2021 ini, apa saja output yang sudah dihasilkan? Ya, Mas Bram. Jadi ini sudah sekarang sampai ke-6 ya, batch ke-6, yang mana salah satu contohnya di sini Mas Singgih telah langsung nanti bisa diungkapkan sama Mas Singgih. Bagaimana sih bekal yang didapatkan dengan Gerilya Academy ini, langsung nggak gagap masuk ke industri, langsung bisa mengikuti. Dan ini tadi seleksinya cukup banyak, dan yang terakhir ini yang dari 185 perguruan tinggi diseleksi dan pendaftarnya sampai 1.600. Ini udah sangat menarik, sampai yang terakhir terseleksi 89 peserta. Yang batch 1 telah menjaring 260 mahasiswa dari 129 kampus, sehingga misi kita untuk menyebarkan ke seluruh Nusantara. Dan potensi EBT ada di mana-mana. Dengan kita bekali pemuda-pemudi kita, mereka bisa langsung tahu apa sih yang harus dilakukan. Ada banyak potensi-potensi yang masih bisa dikembangkan. Jangan hanya nunggu aja, tapi lebih proaktif untuk mengembangkan. Dan ini udah di-endorse ini program kita ini. Kita sudah mendapatkan berbagai penghargaan. Yang pertama adalah Gold Winner Best Program dari PR pada Indonesia Government Award 2023. Kemudian Dharma Karya Kementerian SDM sebagai program inovasi terbaik tahun 2021, yang mana ini program yang melibatkan seluruh unsur ya, dan untuk menyiapkan ke depan. Kemudian mitra terbaik Kementerian pada anugerah Dikti Ristek tahun 2022. Kemudian Gold Winner ESG program pada pagelaran Ideas Humas Indonesia tahun 2022, dan juga Best Collaboration CSM pada Award Kampus Merdeka tahun 2021. Jadi ini telah terendorse dengan baik, dan mudah-mudahan nanti para industri welcome kita untuk kerjasama untuk bisa menyiapkan tenaga-tenaga muda, sehingga bagaimana kita menuju Sustainable Development Goal ini bisa lebih lancar lagi. Oke, kita harapkan bersama demikian begitu ya, sesuai dengan goal yang ada di Gerilya Academy. Tapi Pak Aca yang juga saya amati begitu ya, tadi ada batch pertama yang juga diampu oleh Mas Singgih, lalu ada batch saat ini hingga batch 6. Nah, setiap batch ini 1, 2, 3, 4 hingga 6 ini, apakah juga isunya beda-beda dan juga fokusnya juga beda-beda di sana? Silakan Pak Aca. Ya, kita sampai ke batch 4. Itu karena potensi kita yang saat itu yang lebih low hanging fruit ya, yang siap untuk dilaksanakan itu adalah untuk PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi kita fokus sampai batch 6 itu dengan tenaga surya. Namun dengan kesini banyak sekali potensi renewable lain, sehingga di batch 6 ini kita perluas, tidak hanya sekedar solar, tapi kita kembangkan sampai ke renewable yang lain. Ada biofuel, kemudian ada panas bumi, dan juga dari angin, juga biogas gitu kita kembangkan di sana. Jadi energi terbarukan secara lebih luas. Oke, jadi memang sangat dinamis sekali begitu ya, fokusnya juga mengikuti apa yang sedang dibutuhkan dari dalam negeri kita.